قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Tes 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati billah, hafizani wa hafizakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian pekanan kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih pada pembahasan bab yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, tentang keterangan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ingin menerangkan kepada kita sekaligus membantah orang-orang yang mengatakan bahwa kaum muslimin tidak akan melakukan kesyirikan, tidak akan menyembah berhala. Dan beliau penulis rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagiannya telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dalil yang pertama dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51, kemudian dalil yang kedua dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60, kemudian dalil yang ketiga dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-21, ayat yang bercerita tentang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka kabur meninggalkan negeri mereka, bersembunyi di sebuah gua untuk menjaga keimanan, menjaga tauhid mereka. Selama 309 tahun lamanya mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu generasi yang masyarakatnya sudah beriman, cuman mereka mengingkari hari kebangkitan. Sehingganya ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada generasi tersebut, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya bahwa ini loh pemuda-pemuda 7 orang yang beriman kepada kami, yang kami tidurkan 309 tahun lamanya, yang kemudian kami bangkitkan sebagai hujah untuk kalian bahwa di sana ada hari kebangkitan. Sehingganya penguasa ketika itu ingin membangun di tempat kuburan mereka, tempat ibadah yang kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk pada dalil yang keempat. Ini juga kita sudah jelaskan dari sahabat Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa benar-benar kalian akan mengikuti tuntunan atau cara hidup umat-umat sebelum kalian, seperti buluh anak panah yang tersusun rata satu dengan yang lainnya, hingga kalau seandainya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak. Walaupun terjemahan biawak kita sudah sampaikan bahwa ini terjemahan yang keliru, maka kita katakan lubang dob. Niscaya kalian akan mengikutinya, kalian akan masuk ke dalamnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya,
al-yahudu wan nasara, apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Ini kita sudah jelaskan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan kita masuk dalil yang terakhir. Dalil yang terakhir pada bab yang ke-22. Walaupun sebagian hadis ini kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, tapi kita ulang kembali. Dalam hadis yang lain milik Muslim, rawahu Muslim, dari Thauban bin Bujdad radhiyallahu taala anhu, dan beliau seorang sahabat yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, seorang sahabat yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kehidupan beliau itu terasa terasa hampa, galau, sedih kalau tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau terpikirkan kalau di akhirat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tertinggi surga Firdaus, sedangkan beliau hanya di tingkatan yang paling bawah, maka beliau katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak akan bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat beliau sedih, sehingga beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan surat An-Nisa ayat yang ke-69 sebagai hiburan untuk sahabat Thauban bin Bujdad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya tunggu apa tadi? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawaliyal ardha fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melipatkan bumi untukku. Allah bentangkan bumi di hadapanku, maka aku melihat timur dan baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuwiyali minha. Dan sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuasaan umatku akan mencapai apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepadaku. Jadi kekuasaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan sampai pada maghrib dan timur bumi ini. Wa utitul kanzaini. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan dua perbendaharaan harta, al-ahmar wal abyad, merah dan putihnya. Maksudnya merah di sini adalah perbendaharaan kerajaan Romawi yang menguasai Syam ketika itu, 4 negara sekarang saat ini, Palestina, Lebanon, Yordania dan Syria. Ini pusat kekuasaan Romawi ketika itu yang kemudian ditaklukkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal abyad, dan aku diberikan perbendaharaan putih, yaitu kerajaan Persia ketika itu. Ini 2 negara adidaya yang berkuasa yang kemudian ditaklukkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman bedanya kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kerajaan Persia itu hancur habis, tidak kembali lagi. Adapun kerajaan Romawi hanya pusat kekuasaan mereka ketika itu yang dikuasai oleh kaum muslimin, sebagiannya tidak. Dan itu akan dikuasai nanti di akhir zaman. Yang Nabi SAW sebutkan ada 70.000 orang dari Bani Ishaq yang akan menaklukkan Konstantinopel, Romawi. Itu di akhir zaman. Dikatakan oleh Anas bin Malik, riwayat Tirmidzi, itu Fathul Konstantinia ma'aqiyami sa'ah, sebelum terjadinya hari kiamat, kaum muslimin akan menguasai Konstantinopel. 70.000 orang dari Bani Ishaq. Ternyata 70.000 orang dari Bani Ishaq ini yang akan menguasai Romawi nanti di akhir zaman, dan ini salah satu tanda dari tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Nah, 70.000 orang dari Bani Ishaq ini yang dikabarkan oleh Nabi SAW ternyata orang-orang Romawi yang kemudian mereka masuk Islam, mereka taklukkan bangsa mereka sendiri. Ya, itu di akhir zaman nanti. Jadi kekuasaan
Romawi ketika itu di zaman sahabat hanya dikuasai oleh kaum muslimin. Ketika itu hanya negeri Syam saja, 4 negara itu saat ini. Baik, kemudian Nabi SAW bersabda, wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan aku memohon kepada Rabbku Allah Subhanahu wa taala untuk umatku, alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah, agar dia Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan, membinasakan umatku ini dengan musim paceklik yang berkepanjangan. Ini permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dihancurkan, dibinasakan keseluruhan kaum muslimin dengan musim paceklik. Kalaupun terjadi musim paceklik itu hanya di sebagian negara kaum muslimin, sebagiannya tidak. Artinya kalau terjadi musim paceklik dan membinasakan keseluruhan kaum muslimin, itu tidak akan terjadi, karena itu permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatuhum. Kemudian aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan atas mereka musuh selain dari diri-diri mereka kaum muslimin. Fayastabiha baidatahum, sehingga musuh-musuh Islam menguasai semua negeri-negeri kaum muslimin, menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Artinya jamaah sekalian, sesuatu yang tidak akan terjadi, orang-orang kufar semuanya bersatu bisa menghancurkan seluruh kaum muslimin, tidak akan pernah terjadi seperti itu. Kalaupun sebagian negara kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang kufar, iya terjadi, tapi tidak seluruh negeri kaum muslimin. Karena itu salah satu permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna rabbi qala, dan Rabbku Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketika aku telah menetapkan sebuah qada'an, sebuah ketetapan, fa innahu la yurad, maka ketetapan itu tidak bisa lagi ditolak. Wa inni a'taituka li ummatika, sungguh aku berikan kepadamu untuk umatmu, alla uhlikahum bisanatin bi'ammah, aku tidak akan membinasakan umatmu secara keseluruhan dengan musim paceklik yang berkepanjangan. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Kemudian Allah berfirman menjawab permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan kuasakan atas mereka musuh-musuh selain dari diri mereka, fayastabiha baydatahum, sehingga menguasai negeri mereka, sehingga menghancurkan seluruh kaum muslimin. Walau ijtama' alaihi man bi aqtariha, kata Allah, sekalipun semua orang kufar bersatu, semuanya bersatu ingin menghancurkan kaum muslimin, itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da, sampai sebagian kaum muslimin dari mereka kaum muslimin membinasakan, menghancurkan yang lainnya. Artinya kaum muslimin ini akan hancur, binasa, yang menghancurkannya sebagian kaum muslimin. Ada orang-orang yang al-bara', kita kan punya prinsip al-wala wal bara', loyalitas terhadap orang-orang yang beriman, dan bara' berlepas diri dari orang-orang musyrik. Maka prinsip ini tidak ada lagi pada diri sebagian kaum muslimin, dan itu terlihat pada hari ini, sebagaimana kejadian yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Negeri Andalus, negeri yang sangat besar, negeri kaum muslimin yang berkuasa selama 800 tahun lamanya. Salah satu sebab utama hancurnya Andalus itu karena apa? Sebagian kaum muslimin yang bekerja sama dengan orang-orang musyrik untuk membunuh saudara-saudara mereka, hanya untuk mendapatkan secul dari kenikmatan dunia. Andalus
Spanyol hari ini yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Salah satu klub terbesar di Spanyol, Real Madrid, dengan stadion mereka apa itu? Stadion mereka? Hah? Apa stadion mereka Real Madrid? Antum jangan sok tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Kayak antum ini. Apa stadion mereka Real Madrid? Ya, Santiago. Hah? Di situ Islam berjaya selama 800 tahun lamanya. Akhirnya hilang Islam. Dan sampai saat ini orang-orang kufar itu bangga dan mereka ceritakan sejarah ini kepada anak mereka bahwa kita pernah menghancurkan kaum muslimin. Itu di Spanyol, di Real Madrid. Tapi sekarang terbalik, yang diajarkan oleh orang-orang Islam saat ini kehebatan pemain-pemain bola Real Madrid. Nah, itu terbalik. Dan itu wakil terjadi jemaah sekalian. Jadi sampai ada sebagian dari mereka kaum muslimin yang akan menghancurkan kaum muslimin. Wa yasbi ba'duhum ba'dha. Dan kata Nabi SAW, ada sebagian mereka kaum muslimin yang akan menawan sebagian yang lainnya. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Barqani di dalam sahihnya terdapat tambahan riwayat. Rasulullah SAW bersabda, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatil mudillin. Dan sesungguhnya yang aku takutkan atas umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Jadi yang ditakutkan oleh Nabi SAW pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan apabila pedang telah tertebas pada mereka, maka tidak akan terangkat hingga hari kiamat tiba nanti. Jadi akan terus terjadi pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Itu dimulai sejak terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka pertikaian yang terjadi di antara kaum muslimin itu akan terjadi terus sampai hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Ini syahidnya yang ingin dibawakan oleh penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ini syahidnya dari dalil yang begitu panjang. Ini syahidnya dari bab yang ke-22 ini, wala taqumu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan tegak terjadi hari kiamat sampai ada sebagian dari umatku yang akan bergabung dengan orang-orang musyrik, yang akan bergabung dengan orang-orang musyrik nanti. Wa hatta ta'budu fi amun min ummatil awthan. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada di tengah-tengah umatku sebagian kelompok yang akan menyembah berhala. Nabi sudah kabarkan. Jadi ini syahidnya. Penulis ingin membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin tidak akan lagi terjatuh kepada kesyirikan, tidak akan menyembah berhala. Beliau ingin membantah dengan dalil ini bahwa Nabi katakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sebagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bergabung dengan orang-orang musyrik untuk menghancurkan kaum muslimin yang mereka juga sebagiannya akan menyembah berhala-berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabuna thalathun. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan ada di tengah-tengah umatku 30 orang pembohong. 30 orang dajjalun di dalam riwayat yang lain. Semuanya mengaku nabi, ya. Kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin. Semuanya yang 30 orang ini mengaku sebagai nabi, mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penutup dari semua nabi-nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tazalu ta'ifatun min ummati, dan akan senantiasa ada segolongan dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal haqqi mansurah,
yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran. Siapa mereka? Firqatun najiyah, ashabul hadis. Ya, dengan nama-nama yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taifatun mansurah, kelompok yang ditolong, ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah. La yadurruhum man khadhalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, yang menyelisihi mereka, yang memusuhi mereka, hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keputusan Allah? Jadi tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sampai datang keputusan Allah. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang tahu? Apa keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya? Di akhir hadis ini Nabi katakan, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Tidak akan membahayakan mereka ini, satu kelompok yang ditolong oleh Allah, ashabul hadis, tu'ifatun mansurah, ahlu sunnah wal jamaah. Mereka senantiasa berada di atas kebenaran sampai datang keputusan Allah, dan mereka tetap seperti itu. Apa maksudnya keputusan Allah di sini? Ya? Hari kiamat. Ya, ada di kitab ini. Coba antum, ya, kalau antum baca-baca ma'anil kalimat, ada di sini disebutkan oleh penulis. Cuman antum tidak baca kitabnya. Ada disebutkan oleh penulis. Ketika penulis menjelaskan tentang mufradat, arti dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang terdapat di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Maksudnya, sampai datang keputusan Allah, angin yang berhembus yang mematikan semua orang beriman. Angin yang sangat lembut yang dia berhembus, yang mematikan semua orang-orang yang beriman. Itulah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kan orang-orang beriman tidak akan mendapati hari kiamat. Jadi kelompok yang ditolong oleh Allah ini tidak akan mendapati hari kiamat mereka. Sebelum terjadinya hari kiamat, Allah kirimkan angin yang lembut, yang itu berhembus dan mematikan semua orang beriman. Tidak ada lagi orang yang beriman ketika itu, sebelum tegaknya hari kiamat. Yang tersisa hanya siapa? Orang-orang kafir yang akan mendapatkan hari kiamat. Dan Nabi kan sudah sebutkan, inna min syirarin nas indallah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah ada dua golongan. Ini sudah berlalu penjelasannya di bab, kalau tidak salah 20 atau 19. Siapa yang bisa sebutkan dua golongan manusia yang Nabi katakan seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa dua golongan manusia ini? Mana hadiah yang kemarin? So habis? Siapa yang sebutkan dua golongan manusia yang buruk di sisi Allah yang Nabi sebutkan? Kita sudah lewati pembahasan ini. Kalau tidak salah di bab 20, kalau tidak salah 19 atau 20. Nah, siapa? Siapa dua golongan manusia itu? Ya? Bersembahyang di kuburan, Masya Allah. Ada yang lain? Siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Ada yang lain? Oke, itu golongan pertama. Golongan kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat. Naam, itu yang jawaban tadi Bapak. Insyaallah, barakallahu fiik. Sudah berlalu pembahasannya. Sudah berlalu pembahasannya kan? Di bab berapa itu? 20 ya? 19 kan? 19 sudah berlalu. Inna min syirari nas indallah man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, kata Nabi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Siapa mereka? Orang-orang kufar. Orang-orang beriman sudah dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua
yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Itu seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada sekelompok dari umatku ini senantiasa mereka di atas kebenaran sampai datang angin yang berhembus yang mewafatkan mereka orang-orang beriman, kemudian ditegakkanlah hari kiamat. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita buka halaman 290. Kita ingin membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala dari penjelasan hadis ini secara global. Kata penulis, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan bumi bagi beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau dapat melihat belahan timur dan baratnya, dan bahwa kekuasaan umat beliau akan mencapai apa-apa yang beliau lihat tersebut, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa tidak ada satu tempat, satu desa, kota kecuali akan dimasuki oleh Islam. Dan ini adalah kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak membinasakan umat beliau dengan pacaklik yang berkepanjangan, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan atas mereka musuh dari selain mereka yang akan membantai sebagian besar dan mayoritas mereka kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk itu, untuk permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua permintaan Nabi kan, kecuali terjadinya pertikaian di antara mereka sendiri, di mana sebagian mereka akan mengangkat senjata untuk memerangi sebagian yang lainnya, dan ketika itulah sebagian mereka akan membunuh sebagian yang lain, lalu sebagian mereka akan menawan sebagian yang lain. Nabi SAW kemudian menjelaskan apa yang paling berbahaya yang beliau takutkan menimpa umat beliau SAW, yaitu para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yang dijadikan sebagai panutan di tengah umat ini, di mana mereka memutuskan hukum di tengah manusia tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi pemimpin-pemimpin yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyesatkan umat ini, ada dua kata para ulama. Pertama, pemimpin yang menguasai urusan kaum muslimin berkaitan dengan perkara dunia mereka. Itu pemimpin-pemimpin kita yang mereka mengarahkan umat Islam pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Pemimpin-pemimpin yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat ini pun, rakyat ini pun mengikuti pemimpin mereka. Dan kita sudah sampaikan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin penguasa kaum muslimin, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin-pemimpin yang mengurus urusan-urusan agama umat ini. Siapa mereka? Ya, para ulama. Orang-orang yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan di dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Ketika Hudzaifah mengatakan kana nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu orang-orang datang kepada Nabi bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata an yudrikani. Dan aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang keburukan. Tujuannya apa? Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang keburukan, makhafata an yudrikani. Jangan sampai keburukan-keburukan tersebut menimpa diriku, sehingga aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan,
inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Ya Rasulullah, dulu kami dalam ketika masa jahiliyah banyak melakukan keburukan-keburukan. Kemudian Allah datangkan Islam, agama yang mulia ini. Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Nabi katakan apa? Iya. Du'atun ala abwabi jahannam. Akan datang pemimpin-pemimpin itu, imam-imam penyesat umat yang mereka membawa umat ini ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu pemimpin-pemimpin yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu waqi' terjadi. Nanti kita akan sebutkan di faedahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan bahwa apabila pembunuhan secara zalim sudah mulai pada umat ini, maka akan terus terjadi hingga hari kiamat nanti. Pembunuhan secara zalim kalau sudah terjadi, dan itu sudah terjadi sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, sejak wafatnya beliau ini, dibunuhnya Utsman oleh orang-orang Khawarij, maka sampai hari kiamat akan terjadi pembunuhan terhadap kaum muslimin, dan itu terjadi. Begitu pula bahwa di antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan ada yang menyembah berhala-berhala. Kemudian akan muncul di tengah umat beliau 30 orang pembohong besar yang mengaku sebagai nabi, dan Nabi mengabarkan bahwa beliau adalah nabi terakhir, dan bahwasanya tidak akan pernah ada seorang nabi pun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, para ulama menyebutkan 30 orang ini bukan pembatasan. Ya, sebagian para ulama katakan 30 orang ini yang mengaku nabi, ini maksudnya orang-orang yang mengaku nabi yang punya jutaan pengikutnya, petinggi-petingginya. Itu maksudnya. Jadi tidak terbatas pada 30, ya. Banyak orang-orang yang akan mengaku sebagai seorang nabi. Maksudnya 30 ini petinggi-petingginya yang punya banyak pengikut. Ya, seperti saat ini kan Mirza Ghulam Ahmad kan, itu kan jutaan pengikutnya. Ya, masuk salah satunya itu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Ada dua orang yang mengaku Musailamah al-Kadzab, dan satunya siapa? Ada dua orang kan yang mengaku nabi di zaman Nabi, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah al-Kadzab juga. Dan di masa sahabat ada namanya Tulaih al-Asadi. Ini juga orang yang mengaku nabi di zaman Umar, tapi dia kembali bertobat. Ya, Tulaiha al-Asadi radhiyallahu taala anhu. Dia mengaku sebagai seorang nabi, tapi di masa Umar dia kembali kepada keislamannya. Dia bertobat dari pengakuan tersebut sebagai seorang nabi. Baik. Dan agar tidak, kemudian kata penulis, dan agar tidak menyusup kepada kaum muslimin, dan agar tidak menyusup kepada kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa akan senantiasa ada satu kelompok dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang tetap berada di atas kebenaran, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dimudaratkan oleh orang-orang yang mengabaikan mereka atau membuat tipu daya terhadap mereka, hingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya, yaitu hari kiamat. Maksudnya angin yang berhembus yang mewafatkan orang-orang yang beriman. Apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, hadis ini menjelaskan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana semuanya terbukti sebagaimana yang beliau kabarkan kepada kita. Hari ini kita lihat ada sebagian orang-orang yang mendatangi kuburan, mereka beribadah di situ. Kalaupun mereka mengatakan berdoa di kuburan itu sesuatu yang afdal, yang utama, itu bukan perbuatan syirik, tapi perbuatan bid'ah. Cuman sebagian besar yang kita lihat saat ini. Jadi jangan langsung antum hukumi musyrik, ya, enggak. Orang yang datang di kuburan itu jangan langsung dihukumi musyrik. Bisa jadi dengan keyakinan dia datang di kuburan, dia katakan berdoa di tempat ini lebih afdol, lebih utama daripada berdoa di mana? Di masjid. Ini kita katakan bukan kesyirikan, tapi perbuatan apa? Bid'ah. Kenapa? Karena dia menetapkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau antum katakan berdoa di kuburan itu lebih utama, maka harus datangkan dalil. Makanya kita katakan dia melakukan kebid'ahan.
Tapi masalahnya yang kita saksikan saat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan kaum muslimin datang di kuburan meminta-minta kepada penghuninya. Kebanyakan seperti itu, mencari berkah di situ. Rata-rata seperti itu. Dan ana saksikan sendiri. Ya, di satu tempat di Jawa ana saksikan sendiri. Betul mereka berdoa di situ, tapi sebagiannya meminta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, ini kesyirikan dan itu wakil terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penulis ingin membantah mereka. Jelas ya? Jadi apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sesuatu yang terjadi, dan ini menambah keimanan kita, dan itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dibolehkannya harta rampasan perang bagi kaum muslimin. Yang ketiga, keinginan kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan kebaikan bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya di antara kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini, di mana beliau masih mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dari perkara ini, perkara kesyirikan, bahwa akan ada nanti setelah aku meninggal nanti akan ada umatku yang melakukan kesyirikan. Maka kita harus berhati-hati. Kita pelajari ini teman-teman sekalian, supaya kita tidak terjatuh kepada kesyirikan. Kita ingatkan keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, om tante kita, saudara-saudara yang lainnya. Kita ingatkan jangan sampai mereka terjatuh kepada kesyirikan, bahwa betul-betul akan ada sebagian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan melakukan kesyirikan itu sendiri. Pasti, dan itu akan terjadi. Hadis ini juga menetapkan sifat berkata bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menetapkan sifat berkata bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana dikatakan oleh ahlul bid'ah. Allah itu berbicara tanpa tanpa suara dan tanpa huruf. Kira-kira bagaimana ya? Makanya kalau beragama dengan pemahaman mereka itu pusing kita. Alhamdulillah akidah ahlu sunnah itu mudah dan jelas. Ya, kita katakan Allah berbicara dengan apa? Dengan suara. Tentunya sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak sama suara Allah dengan suara manusia, suara hamba-hambanya. Ketika Allah memanggil Musa, lantas siapa yang berbicara itu? Ya Musa, Allah katakan. Ya Yahya. Jadi akidah ahlu sunnah itu mudah, tidak ribet, tidak susah. Ahlu bid'ah ini yang membuat agama ini susah. Sama dengan istiwanya Allah, cukup kita imani saja. Allah beristiwa di atas arsy-Nya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ini penting, bahwa sebab kebinasaan umat ini adalah pertikaian di antara mereka sendiri. Lihat, faedah ini penting teman-teman sekalian, bahwa sebab kebinasaan umat ini adalah pertikaian di antara mereka sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah kabarkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami dengan pemahaman generasi yang terbaik, sahabat tabi'in dan atba'u tabi'in. Kita diperintahkan untuk berjamaah, dan jamaah itu Al-Quran dan sunnah yang dipahami oleh generasi salaf, bukan jamaah yang kita pahami, tidak. Makanya siapapun dia, kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keduanya dipahami dengan pemahaman generasi salaf, sekalipun dia seorang diri, maka dia disebut dengan al-jamaah yang Allah perintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah, berjamaah. Iya, itu maksudnya jamaah, bukan bikin satu lembaga, ya kita berkumpul di situ, tarik orang sebanyak-banyaknya, itulah jamaah, bukan itu. Tapi jamaah itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami dengan pemahaman generasi salaf, walaupun seorang diri, itulah jamaah. Wala tafarraqu, kata Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Kalau antum belajar kitab Al-Isbah, kaidah-kaidah di dalam meniti jalan generasi salafus saleh, salah satu kaidah
yang kita pelajari bahwa untuk menyatukan umat ini tidak lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu kemudian diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tanaza'u, kata Allah, jangan kalian bertikai, jangan kalian berselisih, fatafshalu, maka dakwah kalian yang kalian dakwahkan, dakwah yang hak ini sunnah, itu akan melemah. Maka Allah katakan wala tanaza'u, jangan berselisih. Makanya ahlu sunnah itu prinsip mereka senantiasa bersatu di atas kebenaran. Salafin itu tidak mau berselisih, tidak mau berpecah belah. Makanya kalau ada yang mengaku-ngaku dirinya sebagai seorang salafi tapi maunya bertikai, ya, maunya berselisih, dia tidak mengikuti jalan generasi yang terbaik. Karena jalannya mereka berusaha untuk menyatukan kaum muslimin. Sebab kata Allah, wala tanaza'u fatafshalu, jangan kalian berselisih. Sebab apa? Dakwah yang kalian sampaikan itu akan melemah. Makanya kita apa? Saling apa? Ta'awun kan? Di atas kebaikan, saling menguatkan kita. Apalagi kita ini sedikit. Sudah sedikit, baku hantam lagi, baku tahdir lagi. Harusnya saling menguatkan. Naam, kita katakan di dalam agama kita memang ada permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh kaum muslimin. Tapi antum harus tahu, perselisihan yang paling berat yang menimpa, yang tidak artinya perselisihan yang paling berbahaya, yang tidak ada toleransinya dalam masalah apa? Keyakinan, akidah. Itu tidak boleh berselisih. Kita harus bersatu di situ, tidak boleh berselisih. Tidak boleh kita katakan dalam masalah-masalah keyakinan, oh tidak apa-apa, kita berselisih di situ. Dia katakan Allah di mana-mana, anak katakan Allah beristiwa di atas arsy. Tidak apa-apa, orang berselisih. Tidak boleh, kita harus bersatu di situ. Itu perselisihan yang berbahaya. Ketika berselisih dalam masalah akidah, keyakinan. Tapi dalam masalah-masalah apa? Masalah-masalah ijtihadiyah, furu'iyah. Nah, di sini kita berlapang dada. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah boleh kita berselisih. Wajar-wajar kita berselisih. Tidak apa. Ustadz bilang begini, ustadz lainnya bilang begini. Dalam masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah ijtihadiyah, tidak apa-apa. Kita berlapang dada. Cuma dalam masalah-masalah keyakinan kita bersatu. Maka kata Allah, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalau dakwah kita sudah melemah, kekuatan kita hilang. Di sana, di luar sana orang-orang kufar, ditambah lagi dengan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim tapi munafik, bekerja sama dengan orang-orang kufar untuk menghancurkan kaum muslimin. Liberal, mereka bersatu untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Kenapa kita yang berada di atas kebenaran tidak bersatu? Adapun masalah-masalah ijtihadiyah, ya kita berlapang dada. Itu yang kita dibolehkan untuk tasamuh. Itu teman-teman sekalian, bahwa kebinasaan umat ini adalah pertikaian di antara mereka sendiri. Yang dikabarkan oleh Nabi, akan ada sebagian dari umatku akan bergabung dengan orang-orang musyrik, kaum musyrikin. Dan kata para ulama, teman-teman sekalian, hadis Nabi SAW yang tadi yang kita bacakan, Nabi katakan, lihat, wala taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sebagian dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Ini kata para ulama, bergabungnya kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kufar, itu punya dua makna. Pertama, kata para ulama kita, maksudnya sebagian kaum muslimin bergabung dengan orang-orang musyrik. Makna yang pertama, mereka orang-orang musyrik tinggal di negeri orang-orang kufar. Itu maksudnya. Kaum muslimin tinggal di negeri kaum kufar, orang-orang musyrik. Padahal Nabi SAW di dalam riwayat Abu Dawud pernah bersabda, "Anna bari'un min kulli muslim yuqimu bainal musyrikin." Kata Nabi, "Ana bari'un," aku berlepas diri dari setiap muslim
yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik, orang-orang kufar. Jadi Nabi berlepas diri. Tidak boleh seorang muslim itu tinggal di negeri orang-orang kufar kecuali ada syarat-syaratnya. Boleh kata para ulama, tapi harus terpenuhi syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Pertama, lil hajah, untuk sebuah hajat antum tinggal di negeri orang-orang kufar. Misalkan apa? Hajat apa? Berdakwah misalkan. Dakwah, ingin mengajarkan Islam, mengajarkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka boleh kita tinggal di negeri kaum muslimin karena ada sebuah hajat. Syarat kedua, boleh tinggal di negeri kaum kufar ketika kita mampu menegakkan agama yang mulia ini. Artinya apa? Ketika kita tinggal di negeri mereka, kita tidak dilarang untuk menegakkan sholat 5 waktu, kita tidak dilarang untuk sholat puasa di bulan Ramadan. Intinya kita bisa menegakkan agama yang mulia ini di tengah-tengah mereka, tidak dilarang. Istri kita diperbolehkan untuk menggunakan jilbab panjang, bahkan bercadar. Kita tidak dilarang untuk memanjangkan jenggot kita, yang menaikkan celana di atas mata kaki. Selama perkara-perkara ini tidak dilarang, boleh tinggal di negeri mereka, silakan. Syarat yang ketiga, ketika antum memiliki kekuatan ilmu dan iman untuk membentengi syubhat mereka dan syahwat mereka. Kalau antum punya kekuatan ilmu dan iman untuk membentengi syubhat-syubhat mereka, ya, dan syahwat mereka, silakan. Karena teman-teman sekalian, kita dapati banyak sebagian kaum muslimin yang tadinya dia tinggal di negeri kaum muslimin, muslim, tapi bergabung dengan apa? Orang-orang musyrik. Bergaulnya dengan orang-orang kufar. Karena kuliahnya di sana. Karena berteman dengan orang-orang kufar, artinya apa? Akhirnya kena syubhat. Dikasih syubhatnya orang-orang ateis, sudah gugur keimanan dia. Kufurlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak seperti itu. Apalagi orang-orang yang senantiasa berselayar di dunia maya, di YouTube, ya, Facebook, ya, kemudian masuk pada perkara-perkara yang syubhat. Tadinya kokoh di dalam beragama, tapi ketika dihadapkan dengan syubhat-syubhatnya, akhirnya mulai luntur, ya, keyakinan dia. Apa yang dia yakini dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai luntur, dan itu waki. Kalau antum mampu dan punya ilmu yang kuat, keimanan yang kuat, maka silakan tinggal di negeri kaum kufar, boleh. Jadi untuk sebuah hajat, kalau antum ada keperluan, antum ingin kuliah, silakan kuliah mempelajari ilmu dunia. Yang ilmu dunia ini untuk apa? Untuk kemaslahatan kaum muslimin nanti. Tapi ketika antum kuliah di sana, antum harus dibekali dengan apa? Dengan akidah yang kuat. Ya, harus punya akidah yang kuat. Sebagian orang saat ini kaum muslimin, dia bangga untuk apa? Datang ke sana, ke negeri-negeri orang-orang kufar, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua, bergabungnya kaum muslimin dengan orang-orang musyrik sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti gaya hidup mereka orang-orang kufar sekalipun dia tinggal di negeri kaum muslimin. Itu maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagian umat ini akan mengikuti gaya hidup orang-orang musyrik, orang-orang kufar, dari penampilan mereka, gaya rambutnya. Apalagi kita lihat anak-anak muda sekarang ini, ya, mereka mengikuti gaya rambutnya orang-orang kufar, dari pemain bola kan, koza kan, banyak seperti itu. Bahkan sebagian penuntut ilmu rambutnya koza. Ada begitu. Mungkin ada fansnya pemain bola yang seperti itu. Apalagi dari caranya berbicara, penampilan, yang jelas akan ada sebagian umat ini yang mengikuti gaya hidup mereka, ibadah mereka. Dan itu waqi, terjadi waqi sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini teman-teman sekalian tentang apa yang disebutkan oleh penulis kitab dari faedah yang kelima,
bahwa sebab kebinasaan umat ini adalah pertikaian di antara mereka sendiri. Sehingganya sekali lagi saya mengajak kepada diri pribadi dan kepada teman-teman sekalian yang sudah belajar sunnah, mari kita bersatu saling menguatkan untuk bagaimana kita bisa mendakwahkan sunnah yang hak ini kepada kaum muslimin. Adapun permasalahan-permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah, kita belajar untuk bisa berlapang dada. Ya, belajar untuk berlapang dada. Kalau kita dapati satu permasalahan dengan jawaban yang berbeda, ustaz katakan jawabannya A, ustaz lain jawabannya B. Kita lihat, oh itu kan permasalahan furu'iyah, ijtihadiyah. Oke, silakan kita berlapang dada. Silakan antum mengambil pendapatnya A, pendapatnya B, silakan. Selama akidah kita satu, keyakinan kita satu, maka hendaklah kita saling menguatkan, ya, jangan saling melemahkan di antara kita. Wallahu taala alam. Ini dari pembahasan bab yang ke-22 dan masih ada lanjutannya ya? Oh, masih ada yang ke-6. Masih ada. Kita selesaikan ya. Saya pikir sudah habis. Yang ke-6, faedah yang ke-6, halaman 292. Hadis ini juga menerangkan bahaya para pemimpin yang menyesatkan. Hadis ini juga menerangkan bahaya para pemimpin yang menyesatkan. Dan hadis ini memperingatkan dari mereka, sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi ya, pemimpin-pemimpin yang menguasai urusan dunia kaum muslimin, itu pemimpin-pemimpin kita. Kalau mereka perintahkan kita kepada perkara-perkara yang menyelisih sunnah-sunnah Nabi, maka kita tidak boleh mengikutinya. Dan ingat, prinsip kita senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah berikan mereka kekuatan, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik kepada mereka supaya betul-betul mereka bisa memimpin rakyat ini dengan sebaik-baiknya, sayang rakyatnya. Dan kita berharap mereka bisa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, adanya kesyirikan di tengah umat ini, dan itu wakil terjadi. 8, hadis ini juga menyatakan bohongnya setiap orang yang mengklaim diri sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi, antum pukul dia. Yang ke-9, jangan percaya, karena Nabi sudah katakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ya, itu pendusta, pembohong itu. Yang ke-9, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, sudah penutup para nabi. Yang ke-10, kebenaran akan senantiasa ada di tengah umat ini hingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya, yaitu hari kiamat. Apa hubungan hadis ini dengan judul bab dan tauhid? Kata penulis, karena hadis ini menunjukkan bahwa sebagian umat ini akan menyembah berhala. Makanya pada pembahasan sebelumnya bab yang keberapa itu, di awal-awal bab kita telah mempelajari satu bab yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berhati-hati dan takut dari yang namanya apa? Kesyirikan. Jangan pernah Jangan pernah tenang. Jangan pernah katakan, anak kan sudah belajar tauhid, tidak mungkin anak tertimpa yang namanya kesyirikan. Jangan seperti itu. Hati-hati. Kesyirikan akan menimpa siapapun, dan sudah kita pelajari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan agar kita supaya betul-betul berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh dari segala bentuk kesyirikan yang kecil dan besarnya. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah kita selesai dan kita akan masuk kepada bab yang ke-23, bab yang sangat penting, bab tentang sihir. Dan bab ini adalah bab yang sangat penting di dalam pembahasan tauhid. Kenapa teman-teman sekalian? Sihir yang bab 23 kata penulis, babu maja'a fi sihri. Bab 23 bab tentang sihir. Kita katakan bab ini bab yang sangat penting dalam pembahasan tauhid. Kenapa? Kenapa teman-teman sekalian? Siapa bisa jawab? Saya kasih hadiah. Saya kasih 2. Kenapa sihir ini bab yang penting di dalam pembahasan tauhid? Kenapa? Siapa bisa jawab? Sihir itu kenapa bab yang penting untuk kita bahas
di dalam pembahasan tauhid. Kenapa? Ya? Karena ilmu yang berkaitan dengan iblis. Oh, Masya Allah, ini nabi jawaban nih, Masya Allah, luar biasa ini kameramen ini, Masya Allah. Iya, karena apa? Sihir itu perusak tauhid. Bahkan dia adalah pembatal dari pembatal keislaman. Kalau antum belajar nawaqidul Islam, pembatal keislaman, sihir ini pembatal yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab Tauhid. Dia perusak tauhid. Bahkan dia pembatal dari pembatal keislaman yang banyak itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan kita dapati sebagian kaum muslimin ada di masyarakat kita. Dia katakan apa? Ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Iya, terjadi. Makanya penting untuk kita bahas ini. Ada sihir putih, ada sihir hitam kan? Itu di tengah-tengah masyarakat kita. Dua-duanya syirik, tidak boleh. Tidak ada ilmu putih, ilmu hitam. Cuman bedanya kalau ilmu putih itu identik dengan tambahan-tambahan ayat Al-Quran saja. Awalnya ayat-ayat Al-Quran, setelah itu kalimat-kalimat yang majhul, yang tidak jelas apa yang dia baca. Cuman begitu bedanya dengan ilmu hitam, sehingga tertipu putih dan hitam. Ini yang telah mau bahas nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Ini penting untuk kita bahas, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah selesai ini? Ini ada pertanyaan? Satu pertanyaan saja ya. Kita cukupkan sampai jam 8. Bismillah, apa nasihat untuk suami yang terjerumus di dalam fitnah kepada seorang wanita? Apa nasihat untuk suami yang terjerumus di dalam fitnah kepada seorang wanita? Apa nasihatnya? Suruh nikah ulang dia, poligami. Iya, suruh nikah kan? Gitu. Daripada melakukan perzinahan, suruh kawin. Suruh nikah. Selesai masalah. Ya. Apalagi sampai terjadi hal yang berbau kemaksiatan dan melukai istrinya. Ini banyak sekali teman-teman sekalian terjadi seperti itu. Pertama kita katakan, kenapa? Karena bermudah-mudahan dengan wanita, perempuan. Ya, bermudah-mudahan, apalagi kita hidup di zaman yang Masya Allah semua dimudahkan, komunikasi itu dimudahkan. Dulu orang kalau mau bermaksiat keluar rumah, sekarang tidak. Di luar rumah dan dalam rumah ada maksiat. Dulu orang ingin selamat dari fitnah, dari maksiat, bagaimana caranya? Dulu dia masuk ke dalam rumah, sudah selesai, dia selamat dari fitnah. Sekarang tidak. Mau berlindung di rumah, di dalam kamar ada internet, ada handphone. Di situ maksiat. Sulit dia mau berhindar dari fitnah dan maksiat. Makanya tidak ada solusi yang lain kecuali satu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang kita pernah ajarkan teman-teman sekalian? Doa yang kita ajarkan, doa yang kita sampaikan. Ada seorang yang datang kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Ya Rasulullah, idzanli bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina ya Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat marah. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di atas dada pemuda tersebut seraya berdoa kepada Allah. Siapa yang hafal doanya itu yang kita ajarkan? Siapa masih ingat doanya? Antum baca doa itu. Ini kan penanya kan minta nasihat toh? Ya sudah, baca doa itu. Siapa yang hafal doanya? Saya kasih 3. 3 sekaligus saya kasih. Siapa yang hafal doanya? Pendek doanya itu. Ya. Apa dok? Nah, siapa hafal doanya? Saya kan pernah pandu antum tuh untuk menghafal doanya tuh.
di pertemuan sebelumnya. Nah, pokoknya hafal itu doa. Saya nggak mau sebut lagi. Banyak berdoa. Kedua, kurangi atau bahkan jangan hindari percakapan dengan para wanita, para perempuan. Yang kalau antum tahu kadar antum lemah di situ, antum tahu bahwa antum itu lemah. Kalau berhadapan dengan seorang wanita, antum lemah, sudah hindari. Apapun itu percakapan, komunikasi, Facebooknya, WA-nya, sudah hindari. Telegramnya hindari. Ketiga, kalaupun memang tidak bisa menahan syahwat, sudah minta izin sama istri. Ana mau nikah ulang. Yang penting antum bisa berbuat adil. Itu saja. Dan istri jangan larang. Jangan tahan dia. Iya, seperti itu. Kalau anti sayang dia, nanti kalau anak halangi suami anak larang suami anak, nanti kasihan dia jatuh pada perzinahan. Lebih baik anak izinkan, anak cari sahabat anak. Iya, yang bisa kita berta'awun. Karena rumah tangga itu kan ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan. Anak cari teman sepengajian anak, teman akrab anak, ukhti anak. Anak jadikan dia sebagai istri kedua untuk suami anak. Kan seperti itu. Daripada cari orang lain yang beda manhaj, lebih baik cari teman sendiri sepengajian. Kan begitu kan, Masya Allah. Pemilik pustaka sunnah, Masya Allah, senyum-senyum beliau. Dan bagaimana? Ini pertanyaan kedua, masih di satu kertas yang sama. Dan bagaimana yang kedua, dan bagaimana berikut, dan bagaimana baiknya ta'aruf antara seorang suami yang hendak poligami agar terhindar dari fitnah dan kemaksiatan, dan agar dia bisa menjaga keimanannya dan perasaan istrinya sampai waktu yang ditetapkan Allah apabila berjodoh. Yang pertama, teman-teman sekalian, untuk ummahat, kalaupun anti ingin menikahkan suami, pertama anti yang carikan, cari wanita yang betul-betul anti lihat bagus agamanya, yang kalau dia suami anti akan semakin soleh, semakin baik sama anti, dan semakin baik kepada istri yang kedua. Cari yang soleha. Kedua, anti yang jadi penengah. Istilahnya apa dulu? Orang yang sebagai jembatannya. Anti yang kasih ta'aruf. Anti yang ambil biodatanya dari calonnya, dan biodata suami kan sudah anti miliki. Ya sudah, anti yang ta'arufkan mereka berdua. Setelah ta'aruf, anti yang temani suami melamar sama orang tua calon ini. Masya Allah. Iya, jangan biarkan dia membangun komunikasi dengan calonnya. Oh, ini nomor ukhti yang ana sudah Masya Allah lihat kesolehannya. Ini nomornya, antum yang hubungi dia. Jangan seperti itu. Nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, nanti istri yang menjaga dan mengatur ta'arufnya. Ya, seperti itu. Kalau tidak, panggil teman lain atau seorang ustadz sebagai wasito, perantara untuk untuk hubungan mereka berdua. Ya, Allahu taala alam. Intinya ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanamkan bahwa kita ini manusia yang lemah, manusia yang tidak lepas dari dosa dan maksiat. Ya, Allahu taala alam. Ini saja, walaupun masih banyak pertanyaannya, nanti pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan jawab karena kita dibatasi oleh waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله